sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Lukas pasal 4, ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jika Tuhan mengasihiku, mengapa aku mengalami sakit seperti ini? Jika Tuhan benar-benar berkuasa, mengapa Ia tidak meluputkan kami dari bencana ini? Jika Tuhan Maha Tahu, mengapa Ia tidak meluputkan yang kita kasihi, yang kita sayangi dari kecelakaan yang membawa maut? Nah, pertanyaan-pertanyaan disebutkan tadi kerap muncul saat orang mengalami penderitaan. Kata "jika" ini yang menjadi persoalan. Mari kita perhatikan. Saat mencobai Tuhan Yesus, iblis berulang kali berkata, jika engkau anak Allah, apakah iblis tidak tahu jati diri Tuhan Yesus? Ketika dia mengucapkan kalimat itu, pasti tahu. Lantas mengapa iblis seolah-olah dalam hidupnya, yaitu pengakuan dan jati diri Tuhan Yesus, mereka sebutkan atau iblis sebutkan. Iblis mencobai Tuhan Yesus untuk membuktikan jati dirinya melalui cara-cara yang ia kehendaki, termasuk mencobai Allah. Di saat seperti ini, bukankah Tuhan Yesus sedang dibawa untuk meragukan Allah, meragukan kuasa dan kasih-Nya? Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu waspada saat kita dicobai untuk meragukan kasih dan kuasa Allah. Kita perlu melekat pada keyakinan bahwa apapun yang terjadi tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Status kita sebagai anak-anak Allah tidak akan berubah meskipun kita mengalami berbagai penderitaan. Penderitaan ataupun pencobaan justru meneguhkan jati diri kita sebagai orang-orang yang pantas memanggil Allah sebagai Aba ya Bapa. Sebab kita adalah anak-anak yang kasihi. Oleh sebab itu, kita tidak perlu bertanya-tanya lagi untuk menguji akan kuasa Tuhan, karena pada dasarnya, realitasnya kuasa Tuhan itu sejatinya ada dan selalu menyertai hidup kita. Yang perlu kita teguhkan adalah keimanan kita dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan di awal tahun 2023 ini. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang meneguhkan kami agar kami selalu hidup di dalam firman-Mu, dan kami mohon berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami juga mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah mengundur dirimu dari jalan kebenaran, walau dalam kesusahan. Peganglah pada Tuhan, pakailah semua hidupmu
akan binasa, karena Yesus sertamu. Walau badai menerpa, ribut melanda, janganlah goyah. Walau hidup derita, jiwa sengsara, janganlah goyah. Setialah, setialah, setialah kepada Tuhan. Jalan kebenaran, walau dalam kesusahan, peganglah pada Tuhan. Pakailah semua hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu takkan binasa, karena Yesus sertamu. Walau badai menerpa, ribut melanda, janganlah goyah. Sengsara, janganlah goyah. Walau badai menerpa, ribut melanda, janganlah goyah. Walau hidup derita, jiwa sengsara, janganlah goyah. Setialah, setialah